Di usianya yang sudah 80 tahun, warga kampung Lembur Jami, Desa Lembur Sawah, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat ini sebenarnya sudah tak kuat lagi berjualan. Fisiknya semakin lemah dan sakit-sakitan, apalagi setelah ditinggal sang istri 3 tahun lalu. Jika sedang tak punya uang, Abah Otang sampai terpaksa meminta bantuan tetangganya agar bisa makan. Boleh nggak minta nasi? Boleh, emang ada lauknya. Biarin nggak apa-apa. Tunggu ya Pak. Ya. Sebab sudah lapar gitu, nggak punya beras lagi. Habis beras dari mana sih? Beras nggak punya, uang nggak punya. Kalau ada nasi makan sama itu aja, sama garam. Sejak istrinya meninggal, Abah Otang tinggal seorang diri di rumahnya yang sangat sederhana. Anak satu-satunya, Jamaluddin, sudah menikah dan merantau keluar kota. Abah tak bisa banyak berharap dari anaknya, Jamaluddin, yang hanya bekerja serabutan untuk menghidupi keluarganya. Abah hanya bisa berdoa agar keluarganya yang tersisa itu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup di usia senja tanpa bantuan siapapun kini semakin berat dirasakan Abah Otang. Abah hanya bisa pasrah menjalani sisa hidupnya dengan bersabar, walaupun sering merasa lapar. Kadang sok kaemutan gitu pemimungnya teh. Sok bilih kumaha onam gitu, upami teu damangna gitu. Kadang-kadang sok dilihatkeun ka dieu, ka tetanggi gitu upami kitu kieu teu bareng nelpon ka ditu gitu. Gaduh kapungkur mah tina lambung. Upami eta teh kadang panas siris ya teu tiasa kamari tos diriung-riung benten abdi ka dieu. Sebenarnya, Jamaluddin sempat beberapa kali mengajak anaknya untuk menginap dan menemani Abah Otang. Namun karena kondisi rumah Abah yang sederhana belum memiliki WC sendiri, anak-anak harus menumpang buang air ke rumah tetangganya atau berjalan jauh ke sungai. Hal ini tentu saja menyulitkan cucu-cucu Abah. Terlebih jika keadaan mendesak di tengah malam. Mereka pun jadi tidak kerasan dan enggan untuk tinggal menetap menemani Abah di kampung. Abah tentu saja memakluminya dan tidak bisa berharap lebih. Anaknya itu nggak mau katanya. Belum punya ini, belum punya WC gitu. Jadi bingung, susah dah. Jadi jauh. Ya, emutan teh gitu teh aduh. Sanes teh hoyong nyunggemakeun orang tua gitu. Nyata da hiji paginten tos kaayaan anak kieu, nah kadua tos ditakdirkeun lah kieu. Nya tinggal pasrah we. Nyata tadi ge tetang tos asa bulan sekali kumaha sempatna gitu. Kumaha aya rezekina da ti ditu ka dia paginten kedah ngongkos gitu, kedah nya nyecep lah. Sejak ditinggalkan istrinya 3 tahun lalu, Abah Otang hidup sendirian dan mengerjakan semua pekerjaan sendiri. Jika penyakit lambungnya kambuh, Abah semakin menderita. Jika sudah begitu, Abah semakin rindu dengan kehadiran istrinya, tempat dia mencurahkan segala gundah di hatinya. Untuk mengobati kerinduan terhadap sang istri, Abah hanya bisa berdoa dan melihat foto istrinya di KTP. Jadi Pak, KTP mati Pak. Terus mudah-mudahan saya sendiri, cuci sendiri, makan sendiri, gitu, tidur sendiri gitu, sepi dah gitu, sedih gitu, itu seperti masih ada gitu, sedih, pasti sedih sampai sekarang, sedih. Kalau ingat sedih, sudah aja saya ngaji, yasin, tempo-tempo gitu, terus tidur. Sejak muda, Abah Otang sudah terbiasa hidup susah. Tanpa pendidikan yang cukup, tak banyak pilihan pekerjaan yang bisa dijadikan sandaran hidup. Abah hanya bisa mencari nafkah dengan tenaganya sebagai seorang buruh di kebun. Ketika usianya semakin tua, tenaga Abah sudah terkuras habis. Tak sanggup lagi bekerja keras.
Ia lalu memutuskan banting setir menjadi seorang penjual mainan balon gelembung yang dibuatnya sendiri. Di mana ada keramaian anak-anak, disitulah Abah berjualan. Namun, fisik tua Abah membuatnya tak bisa berjalan terlalu jauh dan lama untuk mencari nafkah. Dikit-dikit aja bisa, itu kuat, gitu. Maksakan. Ada ini, dari dengkul nih. Aduh, kalau bangun tuh sakit, tahu penyakit aja itu. Nggak pernah diperiksa sama dokter, nggak dirasa aja. Gitu. Beli aja obat warung. Kalau udah kerja, ya saya udah ada tidur gitu. Sungguh dilema bagi Abah Otang. Jika terus berjualan, sakit di sekujur badannya akan terus terasa. Tapi jika berhenti berdagang, dari mana ia mendapatkan nafkah agar bisa makan? Mau tak mau, berjualan balon gelembung berkeliling tetap dilakoninya. Mainan balon gelembung dijual Abah Otang dengan harga murah, hanya 1.000 atau 2.000 rupiah saja. Itu pun kadang tak laku, kalah dengan mainan anak-anak sekarang. Abang, gimana jualan teh? Saya cobain. Ganti Bu. Pilih saja, pilih. Dari hasil keliling seharian, Abah Otang paling banyak mendapat uang Rp10.000 saja. Hanya cukup untuk membeli beras. Suka duka berjualan balon gelembung dijalani Abah dengan tabah. Abah sudah lama berhenti mengeluh, mencoba terus bersabar di masa tuanya. Meski hidup serba sulit, Abah Otang bersyukur masih ada orang-orang baik yang membantunya dengan membeli balon gelembung. Sebetulnya merasa iba gitu ya, merasa gimana gitu melihat seorang abah yang usianya udah hampir 80 tahun tapi masih bisa berjualan. Tapi saya juga sebagai warga sini merasa bangga melihat abah masih bisa berjualan, mencari nafkah sendiri begitu. Balon gelembung sumber nafkah Abah Otang. Dibuatnya dari dedaunan bernama daun hantap. Selain bisa dijadikan bahan pembuat balon gelembung, daun hantap juga dikenal sebagai bahan berbagai minuman jamu herbal karena dipercaya mengandung khasiat untuk kesehatan. Selain daun hantap, Abah Otang juga menyiapkan bahan tambahan seperti pewarna dan sabun cuci piring untuk menghasilkan busa yang lebih banyak. Cara membuatnya sangat mudah. Terlebih dulu Abah memasukkan daun-daun hantap itu ke dalam ember berisi air. Lalu daun dikucek-kucek sampai halus atau hancur daunnya, hingga berbusa. Selanjutnya, Abah menambahkan sabun cuci piring, kemudian diaduk-aduk agar tercampur rata. Campuran daun hantap dan sabun kemudian dipisahkan Abah ke dalam beberapa wadah. Untuk selanjutnya diberi pewarna yang berbeda agar tampilannya semakin menarik. Air balon gelembung yang sudah jadi lalu dituang ke dalam botol kemasan. Tak lupa Abah Otang mencobanya terlebih dulu, mengecek gelembung-gelembung sabun yang dihasilkannya dengan sedotan. Keuntungan dari berjualan balon gelembung yang tak seberapa kerap membuat Abah tak bisa membeli makanan. Tak heran jika sakit lambungnya sering kumat, karena Abah kurang makan. Jika sedang punya uang lebihan, Abah Otang kadang mencoba peruntungannya berjualan pisang rebus. Jika tidak laku, Abah masih bisa memakannya sekedar untuk mengganjal perut. Sebagai anak, Jamaluddin sangat ingin meringankan beban Abah Otang. Sebisa mungkin ia membantu, meski penghasilannya bekerja serabutan hanya cukup untuk makan saja. Itu mah banget. Bapak mah ngaroskeun dosa lah. Ya kumaha kitu kaayaan anak kieu nya Bapak oge. Hiji tebih, anak kadua tina ekonomi lah. Nyari upami ieu mah upami nuju eta mah sok ka dieu ngalongok bari jeung sok ieu lah, sok masihan gitu tah. Kita selami teh gitu. Sanes teu hoyong ieu, sanes teu hoyong nyugemakeun gitu ya. Kumaha kaayaan anu kieu. Pisang rebus buatan Abah Otang dijajakan berkeliling seharga Rp1.000 per buahnya. Jika lelah berjalan, Abah tidak memaksakan diri.
Pisang rebus yang tersisa ia titipkan ke warung terdekat. Untungnya, pemilik warung tidak keberatan karena kasihan dengan Abah. Jika masih banyak pisang rebus yang tersisa, biasanya Abah membagi-bagikannya pada yang membutuhkan atau dimakan sendiri sebagai pengganti nasi. Abah bersyukur di usia senjanya ia masih bisa bekerja. Kebaikan sang istri yang selalu berbagi sangat membekas di ingatan Abah Otang. Yuk pisang rebus. Kalau dia itu jadi bela gitu, bela kasalaki. Jadi lamun aya kadaangan ulah sali teh bela dua-dua kan gitu. Anjuran bersedekah sebenarnya ditujukan bagi semua orang, baik miskin maupun kaya, baik dalam keadaan susah ataupun senang, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Sebagian sahabat pernah bertanya kepada Nabi Muhammad, "Wahai Rasulullah, orang-orang kaya pergi dengan pahala yang banyak. Mereka sholat seperti kami sholat. Mereka juga puasa sebagaimana kami puasa. Mereka juga bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Sementara kami tidak melakukannya." Rasulullah berkata, "Bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian jalan untuk bersedekah? Sesungguhnya setiap tasbih adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap takmir sedekah. Setiap amar ma'ruf nahi mungkar juga sedekah. Bahkan kemaluan kalian juga sedekah." Sahabat bertanya, "Apakah berpahala jika kami menyalurkan syahwat?" Rasulullah SAW menjawab, "Bagaimana pendapat kalian bila hal itu disalurkan pada jalan haram? Bukankah berdosa? Demikian pula jika disalurkan pada jalan halal, maka akan mendapatkan pahala." Hadis riwayat Muslim. Dengan pisang rebusnya, Abah Otang bersedekah. Padahal untuk mendapatkannya perlu perjuangan berat bagi Abah. Selain harus menyisihkan sebagian pendapatan untuk modal membeli pisang dari kebun tetangga, Abah juga harus menebangnya sendiri. Semua dilakoni Abah jika masih ada uang dan tenaganya yang tersisa selepas berjualan balon gelembung. Abah memilih jenis pisang uli untuk direbusnya. Bukan perkara mudah bagi Abah menebang dan membawa setandan pisang pulang ke rumah. Dengan tangan rentanya, Abah Otang memetik satu persatu pisang untuk kemudian dicuci sampai bersih. Selanjutnya, Abah menyalakan tungku untuk mengukus pisang uli untuk dagangannya. Saking lelah dan laparnya, Abah Otang kerap tertidur saat menunggu pisang rebusnya matang. Untuk orang seusianya, Abah Otang sewajarnya banyak beristirahat, bukan justru masih bekerja berat. Capek, habis kerjaan ke sana kemari, ngambil ini, ngambil itu, cuci piring, rupa-rupa dah. Jamaluddin sebagai anak satu-satunya Abah Otan selalu menyempatkan diri menengok ayahnya setidaknya sebulan sekali. Tak lupa ia mengajak istri dan anak-anaknya sebagai pengobat rindu bagi Abah Otang. Abah tentu saja merasa bahagia. Sejenak segala beban hidup yang dirasakannya musnah tanpa bekas oleh kehadiran cucu-cucunya. Tak lupa Jamaluddin membawa sedikit uang dan makanan bagi ayahnya agar Abah bisa menikmati menu yang berbeda. Sebagai seorang anak, Jamaluddin sadar betul belum bisa membahagiakan ayahnya itu. Uningnya nyata sok ya non teh tetangga sok ieu sok nyeroskeun gitu. Nya lah ada sok upami abdi ka dia sok dieukeun di kumaha orang hampunten kitu nya ngan kan dihampunten gitulah terus ngarepotkeun abdi teh sok sasado ka tetangga gitu nya isin mana taku nah dalah di kumaha panginten da abdi jauh upami abdi aya di dieu mah panginten ka ieu ka bingbing lah nya panginten upami eta mah insyaallah lah anu atos mah atos panginten kitu nah abdi ka tetangga di kamar teh nyarios upami aya kitu kieu liat gitu tinggal mantek ke abdi ka ditu. Berkumpul dan bersama anak cucu seperti ini selalu menjadi momen yang ditunggu-tunggu Abah Otang sepeninggal almarhumah istrinya. Jamaluddin pun berharap suatu saat mereka bisa tinggal dalam satu atap lagi agar abahnya tak hidup sendirian. Ya, berbakti pada orang tua memang sangat dianjurkan agama Islam, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Siapapun yang ingin dipanjangkan umurnya
dan ditambah rezekinya, maka hendaknya dia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung silaturahim. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Sementara dalam hadis lainnya, Rasulullah SAW bersabda, ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung kepada keriduan orang tua, dan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat At-Tirmizi. Mudah-mudahan abah tos kaayaan sepuh kitu sing dipanjangkeun usiana, sing disehatkeun gitunya. Harapan namanya panginten insyaallah kitu kapawe nama tiasa kumpul di abdi di dieu gitu. Ulang kali abdi gitu di dieu. Sahabat hikmah, kadang kita mencari peluang kebaikan jauh kemana-mana. Padahal sebenarnya dia ada di dekat kita. Bahkan mungkin itu adalah kewajiban yang kita abaikan. Pak Otang adalah salah satu contoh bagaimana dia ingin hidup mandiri walaupun di usia yang sudah sangat sepuh. Tetapi sang anak juga memberikan contoh bagaimana kehidupan yang sederhana juga tidak menghalangi tetap berbakti kepada kedua orang tua. Padahal jarak pun berjauhan. Di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW banyak sekali disinggung tentang keberkahan berbakti kepada kedua orang tua. Nabi SAW pernah naik mimbar, lalu dia mengatakan amin. Naik lagi ke anak tangga berikutnya dia berkata amin. Naik lagi ke tangga berikutnya dia berkata amin. Para sahabat bertanya, ada apa gerangan? Nabi bercerita, baru saja Jibril turun kepadanya dan berkata, celakalah orang yang datang Ramadan tapi dosanya tidak diampuni. Celakalah orang yang disebut namamu ya Muhammad tapi tidak bersalawat atasmu sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah celakalah orang yang kedua orang tuanya masih hidup atau salah satunya masih hidup tapi itu tidak bisa mengantarkannya ke surga. Jadi jalan paling dekat menuju surga adalah kedua orang tua kita. Tetapi kebanyakan manusia abai, lalu mereka memberi bersedekah kepada orang-orang yang jauh. Nabi SAW ketika ditanya oleh Abu Hurairah, sedekah mana yang paling utama? Nabi berkata, jahdul muqil wabda biman ta'ul. Sedekah dari orang yang punya harta sedikit dan mulailah kepada orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Orang tua adalah tanggungan anaknya, apalagi ketika dia sudah tidak kuat lagi untuk berusaha. Terkadang orang tua ingin mandiri, tidak ingin membebankan anaknya, tapi kitalah yang semakin hari harus semakin peka kepada keduanya. Sebagaimana mereka telah menyayangi kita masih kecil, begitulah kita berdoa kepada Allah, diikuti dengan usaha bagaimana menumpahkan kasih sayang kepada mereka seperti dulu mereka melakukannya. Walaupun itu tidak mungkin bisa membalas jasa-jasa mereka.